Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Masih tetap semangat kan? Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang contoh kasus dari pengujian asumsi pada rancangan acak lengkap. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai. Contoh kasus yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah contoh kasus yang ada pada modul rancangan acak lengkap dengan ulangan yang sama. Taraf signifikan yang kita gunakan adalah 5%. Pengujian asumsi yang pertama yaitu asumsi keaditifan model. Terlebih dahulu kita menghitung nilai Q-nya. Rumusnya adalah sigma Y bar I titik dikurangi Y bar titik titik dikali Y bar titik J dikurangi Y bar titik titik dikali YIJ. Berarti karena di sini ada perlakuannya 7, kemudian ulangannya ada 4, maka nilai Q-nya adalah Y bar 1 titik dikurangi Y bar titik titik dikali Y bar titik 1 dikurangi Y bar titik titik dikali Y11, kemudian ditambah dengan Y bar 1 titik dikurangi Y bar titik titik dikali Y bar titik 2 dikurangi Y bar titik titik dikali Y12 sampai dengan Y bar 7 titik dikurangi Y bar titik titik dikali Y bar titik 4 dikurangi Y titik titik dikali Y74. Jadi rata-rata pada perlakuan pertama dikurangi rata-rata keseluruhan, kemudian dikalikan dengan rata-rata pada ulangan pertama dikurangi rata-rata keseluruhan dikali amatan pada perlakuan ke-1 ulangan ke-1, terus sampai dengan rata-rata pada perlakuan ke-7 dikurangi rata-rata keseluruhan dikali dengan rata-rata perlakuan pada ulangan ke-4 dikurangi rata-rata keseluruhan dikali dengan respon pada perlakuan ke-7 ulangan ke-4. Setelah Q-nya dapat, kemudian kita hitung JK non-aditifnya. JK non-aditif sama dengan Q kuadrat dibagi R, banyaknya ulangan, dikali sigma YI titik dikurangi Y bar titik titik dikuadratkan. Berarti jumlah pada perlakuan ke I dikurangi rata-rata keseluruhan dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan sigma dari Y titik Z dikurangi Y bar titik titik kemudian dikuadratkan. Jadi banyaknya ulangan dikalikan dengan jumlah pada perlakuan ke I dikurangi rata-rata keseluruhan dikuadratkan dikalikan dengan jumlah dari ulangan ke J dikurangi rata-rata keseluruhan kemudian dikuadratkan. Kemudian diperoleh nilai JK non-aditifnya sebesar 200,44. Nah, setelah JK non-aditifnya diperoleh, kita bisa menghitung F hitungnya. F hitung sama dengan JK non-aditif dibagi dengan JK galat dibagi DB galat, yaitu sebesar 1,37. Kemudian kita hitung F hitungnya, F tabelnya. F tabelnya alfanya 5%, kemudian DB-nya 1 dengan DB galatnya 21. Diperoleh nilai sebesar 4,324. Karena F hitungnya 1,37 ini lebih kecil daripada F tabel 4,324, maka
keaditifan model dapat diterima. Dengan kata lain, asumsi keaditifan model terpenuhi. Selanjutnya adalah pengujian kehomogenan ragam. Hipotesisnya adalah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sampai sigma k kuadrat. Kemudian H1, paling sedikit satu dari ragam tidak sama. Statistik ujinya kita gunakan uji Bartlett, yaitu C kuadrat sama dengan 2,3026 dikali sigma RI min 1 log S kuadrat dikurangi sigma RI min 1 log SI kuadrat dibagi dengan K. Pertama-tama mari kita menghitung nilai SI-nya dulu. Berarti karena di sini ada 7 perlakuan, maka kita butuh atau kita harus menghitung S sebanyak 7. Jadi ragam dari setiap perlakuannya ada 7. Untuk rumus SI sendiri, SI kuadrat maksud saya adalah sigma YIJ dikurangi Y bar I titik kuadrat dibagi RI min 1. Kemudian untuk S kuadrat, ini S gabungan adalah sigma NI min 1 dikali SI kuadrat dibagi N besar min T. N besarnya itu adalah jumlah amatan keseluruhan, jumlah data kita. Untuk S1 kuadrat, berarti rumusnya kita ganti I-nya dengan 1, jadinya sigma Y1J dikurangi Y bar 1 titik dikuadratkan dibagi R1 ulangan pada perlakuan ke-1 dikurangi 1. Sehingga S1 kuadrat adalah Y11 yaitu 89,8 dikurangi rata-rata pada perlakuan ke-1 kemudian dikuadratkan ditambah Y12 atau respon pada amatan ke-1 ulangan kedua dikurangi rata-rata perlakuan pertama kemudian dikuadratkan terus sampai dengan Y14 dikurangi dengan rata-rata perlakuan pertama kemudian dikuadratkan dibagi jumlah ulangan pada perlakuan pertama yaitu 4 dikurangi 1, hasilnya 125,5. Nah, dengan cara yang sama kita bisa memperoleh S2 kuadrat sampai dengan S7 kuadrat. Sehingga diperoleh untuk S kuadratnya adalah rumusnya sigma NI min 1 dikali SI kuadrat dibagi N min T. Berarti N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat sampai N7 dikurangi 1 dikali S7 kuadrat dibagi dengan N dikurangi T. Kemudian K-nya kita peroleh dengan rumus 1 ditambah 1 dibagi 3 kali T min 1, 3 kali banyaknya perlakuan dikurangi 1, kemudian dikali sigma 1 per RI min 1 ditambah 1 per sigma RI min 1. Jadi 1 ditambah 1 per 3 dikali 7 dikurangi 1, kemudian dikali sigma 1 per RI min 1, berarti 1 dibagi R1 dikurangi 1, R1 nya adalah jumlah ulangan pada perlakuan pertama, berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3, kemudian ditambah 1 per R2 min 1, R2 nya juga sama 4, berarti 1 per 3
kemudian sampai dengan ditambah 1/R7 dikurangi 1, berarti 1/3 juga, kemudian dikurangi 1/sigma RI min 1. Sigma RI min 1 berarti R1 min 1 ditambah R2 min 1 sampai R7 min 1, jadi sama dengan 21. Hasilnya 1,13. C kuadratnya diperoleh dengan memasukkan nilai-nilainya kepada rumus, kemudian diperoleh ternyata C kuadratnya adalah 6,38. Kemudian untuk nilai I kuadrat tabel diperoleh yaitu 12,59. Nah, karena C kuadrat yang kita hitung lebih kecil dari nilai di tabel, maka H0-nya diterima. Artinya asumsi kehomogenan ragam galatnya terpenuhi. Jadi ragam galatnya itu homogen. Pengujian asumsi yang ketiga yaitu galat percobaan yang saling bebas. Kebebasan galat dapat dilihat secara visual melalui plot antara nilai dugaan percobaan atau EIJ dengan nilai dugaan respon atau Y topi IJ. Untuk rancangan acak lengkap, nilai dugaan respon dapat dihitung dengan menggunakan rumus Y topi IJ sama dengan mu topi ditambah to I topi sama dengan Y bar titik-titik ditambah Y bar I titik dikurangi Y bar titik-titik sama dengan Y bar I titik. Sedangkan untuk nilai dugaan galat percobaan adalah EIJ sama dengan YIJ dikurangi Y topi IJ. Nah, selanjutnya berdasarkan rumus yang tadi, kita hitung nilai dugaan respon dan nilai dugaan galatnya. Diperoleh nilai dugaan galat dan nilai dugaan respon seperti pada tabel. Setelah itu, kemudian kita buatkan plotnya. Plot antara dugaan galat dengan dugaan respon. Nah, apabila plot yang dibuat tidak membentuk suatu pola tertentu, maka hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan antara galat yang satu dengan yang lainnya, atau dengan kata lain galat percobaan saling bebas. Nah, karena di sini pada gambar ini terlihat bahwa tidak membentuk suatu pola apapun, titik-titiknya acak, maka dapat kita katakan bahwa asumsi dari galat percobaan yang saling bebas itu terpenuhi. Pengujian asumsi yang terakhir yaitu galat percobaan yang menyebar normal. Untuk hipotesis dari pengujian Lilliefors sendiri yaitu H0 populasi contoh menyebar normal, kemudian H1 populasi contoh tidak menyebar normal. Dengan statistik ujinya adalah D sama dengan maksimum dari nilai absolut Sx dikurangi F0x. Nah, untuk menghitung nilai D, kita butuh nilai rata-rata dari galat dan juga nilai simpangan bakunya untuk menghitung F0x-nya. Karena di situ pada F0x dibutuhkan nilai Z atau nilai normal baku. Nilai normal baku rumusnya X min mu per sigma. Berarti kita butuh mu-nya dan kita butuh sigmanya. Berdasarkan data galat yang kita punya tadi, berdasarkan perhitungan yang sebelumnya, kita punya nilai dugaan galat, kemudian kita hitung rata-ratanya dan simpangan bakunya, diperoleh rata-rata dari galat yaitu min 4,06 sekian kali 10 pangkat min 15, kemudian untuk sigmanya adalah 10,65. Selanjutnya, setelah kita peroleh nilai galatnya, kita punya kemudian nilai mu dari galatnya sudah ada,
Kemudian sigmanya juga sudah ada, atau simpangan bakunya sudah kita hitung. Kita urutkan nilai galat kita dari terkecil sampai terbesar. Kemudian kita hitung SX-nya. Nah, untuk SX rumusnya adalah banyaknya data yang lebih kecil atau sama dengan. Berarti untuk yang pertama, baris pertama, min 22,5. Jadi SX-nya itu, cara menghitungnya adalah banyaknya data yang lebih kecil sama dengan atau sama dengan min 22,5 dibagi banyaknya amatan kita, banyaknya data galat. Berarti datanya yang lebih kecil atau sama dengan min 22,5 itu kan ada 1, berarti 1 per jumlah data yang kita punya yaitu 28. Jadi SX-nya adalah 1 per 28 sama dengan 0,035714. Kemudian untuk yang min 19,65, jadi yang lebih kecil atau sama dengan min 19,65, berarti kan ada 2, yaitu min 22,5 dengan min 19,65, berarti jadi 2 per 28. Begitu seterusnya sampai yang terakhir. Kemudian untuk menghitung fx-nya kita butuh nilai z atau nilai normal baku. Setelah kita hitung nilai normal bakunya dengan rumus yang tadi telah dijelaskan, z sama dengan x min mu per sigma, kemudian kita bisa menghitung f0x-nya. Caranya adalah dengan melihat pada tabel Z. Setelah itu, setelah nilai SX-nya kita punya, F0X-nya kita punya, kemudian kita selisihkan, kita hitung selisih antara SX dengan F0X, kemudian kita absolutkan. Jadi sudah tidak ada nilai negatifnya, semuanya positif karena kita pakai yang nilai absolut. Setelah itu, kita cari dari selisih absolut tersebut, mana yang paling tinggi nilainya. Nah, ternyata yang paling tinggi itu adalah 0,1054 sekian. Setelah kita memiliki nilai D, yaitu maksimum dari selisih antara SX dengan F0X, maka kita mencari nilai L pada tabel Lilliefors. Nah, diperoleh nilai L-nya itu adalah 0,167. Karena nilai D-nya lebih kecil dari 0,167, maka H0-nya diterima, artinya galatnya berdistribusi normal. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih atas semua perhatian yang adik-adik semua berikan. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.